Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Ahyar dengan NIM 64251 dan saya ditemani oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Ilham Ramadan dengan NIM saya adalah 64251463. Lalu, ada juga anggota-anggota kelompok. Yang pertama ada Alian Nahwa Kasidah sebagai penulis dengan NIM 64251682. Lalu ada Cliff Dasnes Yorisman sebagai presenter dengan NIM 64251568. Lalu ada Koirunisa Ramadanti sebagai analisis data dengan NIM 64251693. Dan terakhir ada Muhammad Rehan Putra sebagai editor citasi dengan NIM 64251350. Yang pertama ini adalah latar belakang. Pengendalian manajerial merupakan proses sistematis untuk memastikan bahwa aktivitas organisasi berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam konteks UMKM, sistem pengendalian yang efektif mencakup pengendalian keuangan, budget control, cost control, dan cash flow management, dan pengendalian operasional, quality control, produksi standar, dan operation producer. Tanpa sistem pengendalian yang memadai, UMKM rentan mengalami inefisiensi, pemborosan sumber daya, dan kesulitan dalam pengambilan keputusan strategis. Warung Seblak Taica merupakan UMKM kuliner yang beroperasi sejak tahun 2018 di wilayah Depok, Jawa Barat. Usaha ini dikelola oleh pasangan suami istri tanpa karyawan tambahan dan menerapkan sistem prasmanan yang memungkinkan konsumen memilih topping sesuai selera. Meskipun telah beroperasi selama 7 tahun dan memiliki basis pedagang loyal, hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa warung ini menghadapi beberapa masalah terkait sistem pengendalian. Lalu, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: yang pertama, bagaimana kondisi aktual sistem pengendalian keuangan dan operasional di warung Seblak Taica. Dan yang kedua, apa saja standar pengendalian keuangan dan operasional yang seharusnya diterapkan pada UMKM kuliner seperti warung Seblak Taica. Dan yang ketiga, apa saja GAP atau kesenjangan antara kondisi aktual dengan standar pengendalian yang seharusnya diterapkan. Dan yang keempat, apa akar penyebab terjadinya gap dalam sistem pengendalian tersebut. Lalu yang kelima, bagaimana rencana perbaikan yang aplikatif dan berkelanjutan untuk mengatasi gap pengendalian di warung Seblak Taica. Lalu, ada tujuan penelitian. Yang pertama, mengidentifikasi dan mendeskripsikan kondisi aktual sistem pengendalian keuangan dan operasional di warung Seblak Taica. Yang kedua, mengidentifikasi standar pengendalian keuangan dan operasional yang seharusnya diterapkan pada UMKM kuliner. Yang ketiga, menganalisis GAP antara kondisi aktual dengan standar pengendalian yang seharusnya diterapkan. Dan yang keempat, menganalisis akar penyebab terjadinya GAP dalam sistem pengendalian menggunakan root cause analysis. Dan yang kelima, merumuskan rencana perbaikan yang aplikatif, bertahap, dan berkelanjutan untuk mengatasi GAP pengendalian. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat ini manfaat bagi pemilik warung seblak dan juga bagi mahasiswa. Untuk warung seblak ini ada memperoleh insight mendalam mengenai kondisi sistem pengendalian saat ini, GAP yang perlu diperbaiki. Mendapatkan rekomendasi rencana perbaikan yang aplikatif dan dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai kapasitas UMKM. Selanjutnya, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya sistem pengendalian untuk keberlanjutan usaha. Nah, bagi akademik dan mahasiswa, yang pertama, menambah literatur tentang penerapan konsep standar pengendalian manajerial pada konteks UMKM Indonesia. Yang selanjutnya, memberikan contoh concrete gap analysis dan root cause analysis dalam konteks real. Selanjutnya, menjadi referensi untuk penelitian sejenis di masa mendatang. Selanjutnya, metode penelitian.
Objek penelitian ini adalah Warung Seblak Teca, sebuah UMKM kuliner yang berlokasi di Cisalak Pasar, Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Warung ini didirikan pada tahun 2018 dan dikelola oleh pasangan suami istri tanpa karyawan tambahan. Fokus analisis adalah sistem pengendalian keuangan dan operasional yang diterapkan dalam pengelolaan usaha. Lalu, jenis dan sumber data. Penelitian ini menggunakan dua jenis data primer, yaitu data yang dikumpulkan langsung di lapangan melalui wawancara mendalam dengan pemilik warung mengenai sistem pengelolaan keuangan dan operasional, tantangan yang dihadapi, dan strategi yang diterapkan. Lalu, observasi langsung terhadap proses operasional warung, termasuk persiapan bahan, proses memasak, pelayanan pelanggan, dan pencatatan transaksi. Lalu, ada survei kepada 18 konsumen warung mengenai persepsi kualitas produk dan layanan. Lalu juga ada teknik pengumpulan data. Yang pertama, wawancara mendalam. Wawancara dilakukan dengan pemilik warung menggunakan panduan wawancara terstruktur yang mencakup topik sistem pencatatan keuangan, metode pengendalian biaya, prosedur operasional atau quality control, inventory management, dan tantangan yang dihadapi. Lalu yang kedua ada observasi partisipatif. Penelitian melakukan observasi langsung selama 3 hari operasional warung. Hari kerja, weekend, dan hari ramai. Untuk mengamati proses persiapan dan produksi interaksi dengan pelanggan, pencatatan transaksi, pengelolaan inventory, dan prosedur kebersihan. Lalu ada teknik analisis data. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode. Yang pertama, analisis deskriptif. Mendeskripsikan kondisi aktual sistem pengendalian keuangan dan operasional di Warung Seblak Teca berdasarkan hasil wawancara dan observasi. Yang kedua, ada gap analysis. Membandingkan kondisi aktual dengan standar pengendalian yang seharusnya. Gap diidentifikasi dan dikategorikan berdasarkan severity, critical, high, medium, low. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama ini ada gambaran umum objek penelitian. Warung Seblak Teca merupakan UMKM kuliner yang berdiri sejak tahun 2018 dan berlokasi di Cisalak Pasar, Cimanggis, Depok. Usaha ini dikelola langsung oleh pasangan suami istri tanpa karyawan tambahan. Sistem penjualan yang digunakan adalah prasmanan, di mana konsumen memilih topping sesuai preferensi dan membayar berdasarkan jumlah atau berat pilihan. Dalam operasional sehari-hari, pemilik membagi peran secara informal. Suami bertanggung jawab pada proses produksi, sedangkan istri menangani pelayanan dan transaksi. Volume penjualan rata-rata pada kisaran 25-50 porsi per hari, dengan harga jual rata-rata 20 per porsi. Berdasarkan data struktur biaya dan volume penjualan, usaha ini secara kasat mata masih menghasilkan keuntungan dan memiliki pelanggan loyal. Namun, keberlangsungan usaha ini banyak bergantung pada pengalaman dan institusi pemilik, bukan pada sistem pengendalian manajerial yang terstruktur. Selanjutnya ada pengukuran kinerja aktual terhadap standar pengendalian. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan kondisi aktual Warung Seblak Teca dengan standar pengendalian keuangan operasional. 1. Dari sisi keuangan tidak terdapat pemisahan antara keuangan usaha dan pribadi. Seluruh transaksi menggunakan satu kas yang sama. Warung tidak memiliki pencatatan pendapatan, biaya, maupun laba rugi secara tertulis. Tidak ada perencanaan anggaran, pengendalian, biaya berbasis data, atau perencanaan arus kas. Kinerja keuangan hanya diukur berdasarkan persepsi pemilik bahwa usaha masih berjalan dan mampu membeli bahan baku keesokan hari. Dari sisi operasional, warung tidak memiliki SOP tertulis, standar kualitas formal, atau sistem pengelolaan persediaan yang terstruktur. Kualitas produk relatif konsisten karena pengalaman pemilik, tetapi tidak didukung oleh sistem yang dapat direplikasikan atau didelegasikan. Produktivitas dan efisiensi tidak pernah diukur secara kuantitatif. Dengan demikian, kinerja aktual belum diukur berdasarkan indikator manajerial yang jelas, melainkan berdasarkan keberlangsungan operasional sehari-hari.
Identifikasi gap sistem pengendalian. Perbandingan antara kondisi aktual dan standar pengendalian menghasilkan beberapa kesenjangan utama, yaitu 1. Pada aspek keuangan terdapat gap kritis dan pemisahan keuangan, pencatatan transaksi. Yang kedua ada perencanaan anggaran dan pengelolaan arus kas. Ketidakhadiran sistem ini menyebabkan pemilik tidak mengetahui laba bersih real, tidak dapat mengevaluasi efisiensi biaya, serta tidak memiliki dasar data untuk pengambilan keputusan. Pada aspek operasional, gap utama terdapat pada ketiadaan SOP tertulis, sistem quality control formal, manajemen persediaan, dan pengukuran produktivitas. Walaupun kualitas produk dinilai baik oleh konsumen, keberhasilan ini sepenuhnya bergantung pada individu pemilik, bukan pada sistem. Lalu ada GAP analisis sistem pengendalian. Yang di kiri ini ada aspek pengendalian. Ada keuangan, pemisahan keuangan, pencatatan keuangan, lalu operasional ada SOP tertulis. Lalu ada standar yang seharusnya. Yang di tabel keuangan ada rekening terpisah antara bisnis pribadi supaya alokasi jelas. Lalu ada buku kas, buku pembelian, laporan laba rugi. Dan di operasional ada SOP lengkap untuk semua proses. Lalu kondisi aktual yang di keuangan campur rekening dan transaksi, tidak ada catatan formal, tidak ada SOP tertulis. Lalu GAP severity di keuangan ada critical, lalu ada critical juga, dan di operasional ada high. Keterangan severity adalah critical, gap yang mengancam kelangsungan usaha atau menyebabkan kerugian signifikan. High-nya, GAP yang menghambat efisiensi dan profitabilitas secara substansial. Lalu ada penutup. Kesimpulan, penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian di warung seblak Teica belum diterapkan secara formal dan struktur, baik dari sisi keuangan maupun operasional. Pengukuran kinerja terhadap standar pengendalian menunjukkan adanya kesenjangan signifikan, khususnya pada pemisahan keuangan usaha dan pribadi, serta ketidakpencatatan keuangan formal yang dikategorikan sebagai GAP kritis. Selain itu, pada aspek operasional, ketidaksopan tertulis dikategorikan sebagai GAP dengan tingkat keparahan tinggi karena menghambat efisiensi dan keberlanjutan usaha. Lalu, analisis akar permasalahan menunjukkan bahwa kesengajaan tersebut disebabkan oleh rendahnya literasi pengelolaan usaha, keterbatasan sumber daya, serta pola pengelolaan berbasis intuisi yang umum terjadi pada UKM mikro. Kondisi ini menyebabkan pemilik tidak memiliki dasar data yang memadai dalam mengambil keputusan bisnis dan meningkatkan risiko usaha dalam jangka panjang. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merumuskan rencana perbaikan secara sistematis dalam format makalah ilmiah terstruktur yang difokuskan pada penyelesaian akar masalah secara bertahap. Prioritas perbaikan diarahkan pada penguatan pengendalian keuangan sebagai fondasi utama, kemudian diikuti oleh penyusunan SOP operasional sederhana. Pendekatan ini dirancang agar dapat diimplementasikan secara realistis tanpa mengganggu aktivitas operasional harian UMKM. Selanjutnya ada saran. Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagi pemilik warung seblak Teica, pemilik disarankan untuk memulai menerapkan pemisahan keuangan antara usaha dan pribadi melalui penggunaan kas atau rekening terpisah. Selain itu, pemilik perlu menerapkan pencatatan keuangan sederhana secara rutin untuk mengetahui kondisi laba, biaya, dan arus kas usaha. Pada aspek operasional, penyusunan SOP tertulis yang sederhana namun jelas perlu dilakukan agar proses kinerja tidak hanya bergantung pada pengalaman pribadi dan dapat mendukung keberlangsungan usaha. Yang kedua, ada bagi mahasiswa dan akademisi, yaitu penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam memahami penerapan konsep pengendalian manajerial pada UMKM mikro. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek kajian atau menambah analisis kuantitatif.
guna memperkaya perspektif akademis mengenai pengelola UMKM. Oke, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.